Om Swastiastu, Om Awigamastu, Namo Sidam. Perkenalkan, nama saya Ida Susanti, mahasiswa PPG dalam Jabatan Agama Hindu 2025 Batch 3 dari LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan NIM 25411814130 akan menampilkan video pembelajaran dengan materi memahami karma pala sebagai hukum sebab akibat pada kelas 6 SD Dana Punya Singaraja guna ujian kinerja PPG. Om Santi Santi Santi. Selamat siang anak-anak. Berdiri. Natura Posalima. Om Swastiastu. Beri salam. Selamat siang. Silakan duduk kembali. Ya, karena minggu lalu yang sudah memimpin doa belajar itu Kevin, berarti hari ini adalah Gusbas. Untuk Gusbas, boleh maju ke depan? Untuk anak-anak, silahkan berdiri. Baik, sebelum memulai pelajaran maka kita terlebih dahulu doa ringan. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Vidyarambhyam Karishyami Sidirbawan Tumisada. Om Santi 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 Om. Untuk anak-anak boleh duduk kembali. Seperti biasa, karena sudah memimpin doa belajar, Miss kasih reward bintang. Untuk Gusbas, silahkan duduk. Hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Miss absen terlebih dahulu ya. Gauri Amole, DJ Gede Eka Hendrawan, Raya, Siva, Nami. Baik, berarti yang tidak masuk Arya ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, untuk meningkatkan nasionalisme, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Untuk anak-anak, silahkan berdiri. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Nah, boleh duduk kembali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa sih itu karma pala. Coba, dari kalian masih ingat gak apa itu karma pala? Coba angkat tangan. Gauri, apa itu karma pala? Hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Jadi karma pala itu berasal dari dua kata. Apa saja itu? Karma dan pala. Kalau karma artinya apa? Perbuatan atau perilaku. Kalau pala
Buah atau hasil. Berarti masih ingat ya, minggu lalu kita belajar tentang pengertian karma pala. Hari ini, Miss ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, peserta didik dapat membedakan perbuatan yang baik dan tidak baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menguraikan pembagian dari hukum karma pala itu. Dan ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari menurut pembagian dari karma pala. Nah, sebelum pembelajaran dimulai nih, materi intinya dimulai, kita fokus dulu. Miss ada tepuk janji fokus. Untuk anak-anak silahkan diperhatikan Miss dulu. Miss ngasih contoh, oke? Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Bisa? Oke, coba dicoba. Untuk anak berdiri dulu. Ayo yang kompak. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Silakan duduk kembali. Nah, coba dilihat dari gambar ini. Ini ada dua gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Coba kalian lihat. Gambar yang pertama ini termasuk baik atau tidak? Baik. Kenapa dikatakan baik? Karena menolong teman. Kemudian gambar yang kedua? Tidak baik. Kenapa dikatakan tidak baik? Karena menendang teman. Berarti bisa membedakan ya perbuatan baik dan tidak baik. Nah, untuk materi kali ini yaitu pengertian karma pala atau karma pala adalah sesuatu perbuatan yang pasti atau mendapatkan. Karma pala itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada subhakarma. Apa yang pertama? Subhakarma. Kemudian yang kedua itu ada asubhakarma. Nah, dilihat di sini, subhakarma itu adalah segala bentuk atau tingkah laku yang dibenarkan oleh ajaran kita, ajaran agama Hindu. Jadi sesuatu yang benar itu atau baik disebut dengan subhakarma. Kalau asubhakarma, segala bentuk tingkah laku yang menyimpang bertentangan dengan ajaran kita, ajaran dharma. Dharma itu kebaikan. Jadi kalau asubhakarma ini selalu bertentangan dengan ajaran dharma atau bertentangan dengan subhakarma. Bisa dipahami? Nah, kemudian ada bagian-bagian dari karma pala itu sendiri. Bagian yang pertama, apa itu? Sancita karma pala. Artinya apa? Hasil perbuatan yang dilakukan pada kehidupan masa lampau, tapi dinikmati pada kehidupan saat ini. Jadi kalau sancita karma pala itu perbuatan masa lampau, dinikmati pada saat ini. Contohnya apa? Coba disimak baik-baik. Contohnya, nah, seseorang yang terlahir dengan kondisi tidak lengkap atau tidak sempurna. Kalian pernah nggak melihat orang yang cacat? Pernah. Nah, itu termasuk bentuk karma masa lalunya. Jadi kenapa sekarang dia bisa terlahir menjadi kondisinya kurang sempurna atau cacat fisik? Kan tahu itu? Nah, jadi kalau kita menanam karma buruk di masa lalu, hasilnya pasti akan buruk. Kalau kita menanam karma yang baik, hasilnya bagaimana? Baik. Kemudian yang kedua, yaitu prarabdha karma pala. Artinya apa? Karma atau perbuatan yang dilakukan saat ini
dan hasilnya pun dinikmati pada saat ini pula. Jadi kalau prarabdha karma pala itu karmanya langsung terjadi pada saat ini pula. Contohnya nih, seorang siswa yang menjelang ujian belajar dengan rajin atau tekun sehingga dia mendapatkan nilai yang bagus. Jadi contoh nih, ketika besok mau ulangan agama Hindu, kalian belajar dengan tekun tuh, belajar rajin, nilainya kan pasti akan bagus atau baik. Beda sebaliknya, kalau kalian mencontek pada saat Miss kasih ulangan agama. Contoh, Ajus mencontek, kemudian ketahuan sama Miss Ida. Berarti itu langsung dihukum kan? Otomatis itu karma yang bagaimana? Karma yang buruk atau langsung terjadi. Jadi, kalau prarabdha karma pala itu karma pada saat ini pula. Maka dari itu kita harus bisa menanam karma yang baik. Kemudian yang ketiga, ada kriya mana karma pala. Apa itu kriya mana karma pala? Hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Contohnya, nih, seseorang pada kehidupan ini suka menyakiti orang lain atau melakukan kejahatan, tetapi tidak bisa dibuktikan atau dihukum pada kehidupan ini. Maka akibatnya itu akan diterima pada masa yang akan datang. Jadi kalau kriya mana karma pala nih, karmanya belum bisa diterima pada saat ini, diterima pada saat yang akan datang. Ini Miss mau menampilkan animasi video. Untuk anak-anak tolong diperhatikan. Suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, aku sakit. Ya aja toh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Candaan Bagi terhadap Ari berubah menjadi perseteruan. Hei jelek, pensilnya bagus tuh, mau dong? Maaf, pensilnya mau aku pakai. Sini aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Bagi dan Ari. Gitu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dirubah oleh Bagi. Bagi yang merasa jika ia kuat telah mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menekan Ari, dengan air hingga menghapus Ari. Aduan siswi, ia bergegas menemui Bagi dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa Bu. Itu aku cuma bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Bagi, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren, Bagi. Malahan teman-teman sekelasmu menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, ingin berbagi apapun denganmu. Nah, dari video yang tadi, coba kalian jelaskan. Termasuk perbuatannya bagaimana itu? Subah apa subah? Asubah. Kalau tergolong dalam pembagian karma pala, termasuk apa itu? Apa? Prarabdha karma pala. Jadi karmanya langsung terjadi, itu langsung dihukum oleh siapa? Gurunya. Nah, Miss mau membagi kelompok. Ya, Miss bagi menjadi 4 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
Miss bagi dulu LKPD-nya. Kelompok 1. Silahkan untuk Safitri, Eka, sama Dwi, Ajo silahkan dioper kursinya. Dah. Nih. Tolong dipahami sebentar. Perhatikan dulu langkah-langkah cara mengerjakan LKPD. Di sini ada nama kelompok. Silahkan ditulis kelompok berapa. Kelompok 1 ditulis kelompok 1, kelompok 2 ditulis kelompok 2, dan seterusnya. Kemudian ada anggota kelompok. Untuk anggota kelompok silahkan ditulis nama panggilan saja, ya. Kemudian untuk kelas silahkan diisi kelas 6B. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, silahkan dikerjakan. Ditulis dulu nama kelompoknya. Bisa? Silahkan dipepetin. Ya. Ayo, dipepetin sama temannya. Kelompoknya Dwi, ada yang ditanyakan? Apa? Ya, dikerjakan di sini saja. Contohnya, contoh hasil perbuatan bagaimana? Ya. Ya, dikerjakan, nggak apa-apa. Dikerjakan. Silakan ditulis nih anggota kelompoknya, lengkapin dulu. Ya. Sudah ya? Sudah selesai kelompok 1? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Mana kelompok 3? Sudah selesai? Ya, kelompok 4? Oh, lagi dikit. Sudah. Sekarang sebelum presentasi ke depan, nanti yang presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sebelum presentasi, Miss mau mengetes semangat kalian. Masih semangat gak hari ini? Masih. Coba tepuk semangat. 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 Oke, berarti masih semangat. Nah, kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Yuk. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Safitri. Nama saya Raya. Saya Gawi. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagian pembentukan makalah dan memberikan contoh beserta pesan moralnya. Bagian verbal yang kami dapatkan adalah bagaimana makalah. Contoh hasil perbuatan dan dampaknya. Dulu Pak Kades adalah seorang yang angkuh dan sombong. Lalu dia meninggal dengan keadaan belum mendapatkan karenanya, dan di kehidupan selanjutnya dia mendapatkan karenanya kembali, yaitu menjadi satu sakitan dan kondisi tidak sempurna. Pesan moral. Menurut pendapat kelompok kami, pesan moral yang terdapat dari bagian verbal yaitu yang mana verbal adalah hasil dari perbuatan masa lalu. Jadi sebisa mungkin Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Oke, Amole, bagus sekali. Apa pertanyaan Amole? Silahkan disampaikan. Menurut kelompok 1, perbuatan pria menikah sama makalah sesuai yang dijelaskan tadi termasuk yang bagaimana, sudah atau tidak. Menurut kelompok 1,
1. Perbuatan Kriwamana Karmapala baik yang termasuk perbuatan dari asubha karma. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin Amulek udah paham? Sudah. Coba perhatikan dulu. Kriya mana karma pala, tapi itu tergantung contohnya. Yang diberikan contoh dari kelompok 1 itu contohnya bagaimana tadi? Coba disampaikan lagi. Asubha karma. Jadi yang diberikan contoh oleh kelompok 1 itu perbuatan Pak siapa? Pak Kades. Ya. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya? Tidak. Oke, sebelum kelompok 1 duduk kembali, silakan dikasih tepuk salut. Kasih salut. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Silakan ditutup. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup, kami tutup dengan para nasanti. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, karena kelompok 2 dan 3 sudah, berarti kita di kelompok terakhir, kelompok 4. Untuk kelompok 4 sudah siap? Sudah. Silakan maju ke depan untuk kelompok 4. Ayo untuk kelompok 4. Sebelum kelompok 4 duduk, kasih tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Oke, silakan ditutup kelompok 4. Ya, dari kelompok kita, kalau ada berkata, maafkan ya. Om Santi Santi Santi. Ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Silakan duduk kembali. Sekarang biar lebih semangat nih, Miss ada ice breaking. Untuk anak-anak boleh berdiri? Silakan hadap ke papan tulis. Semuanya berdiri? Sudah? Silakan diikutin gerakannya. Nah, sudah. Seru nggak? Seru, oke. Mungkin boleh duduk kembali. Sekarang Miss mau ngasih asesmen, ya. Untuk anak-anak, tolong dikerjakan dengan baik dan benar. Sebelum mengerjakan, perhatikan Miss dulu. Di sini ada nama dan kelas. Ya, sudah di pojok kanan. Silakan untuk namanya ditulis nama panjang, nama lengkap, oke? Dan kelasnya seperti biasa, kelas 6B. Ada yang ditanyakan? Tidak, silakan dikerjakan. Baik? Sudah? Safitri sudah? Sudah? Ya. Duit dah. Sudah semua ngumpul ya? Sudah. Gampang kan? Gampang. Nah,
dari materi tadi, dari materi Miss Ida paparkan tadi, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Apa tadi yang Miss Ida bahas materi hari ini? Karma pala itu apa? Hukum sebab akibat. Yang mengajarkan kita apa? Bahwa ya, setiap perbuatan manusia itu, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan itu pasti akan ada hasilnya. Kalau kita menanam karma yang baik, hasilnya pasti akan baik pula. Kemudian kalau karma yang buruk, hasilnya pasti akan buruk. Nah, dari pembelajaran tadi nih, ada 3 macam contoh karma pala, 3 jenis karma pala. Apa saja itu? Sancita karma pala, terus prarabdha karma pala, yang terakhir kriyamana karma pala. Berarti sudah hafal ya, ada 3. Kalau jenisnya ada 2, apa ini? Subha dan asubha karma. Sebelum pembelajaran hari ini selesai, Miss mau memberi refleksi pembelajaran untuk hari ini. Bagaimana keadaan hari ini? Apakah kalian merasa senang atau gembira atau bosan? Ya, silahkan diisi nama, kelas, dan tanggal. Ini dicentang. Belum? Sudah. Kalau sudah, Miss kumpul dulu, dikumpul dulu. Nah. Berarti sudah semua dikumpul nih? Sudah, berarti untuk materi hari ini sudah selesai. Nah, untuk di rumah silahkan dibuka bukunya, buku paketnya. Bawa buku paket? Nah, dibuka halaman 37. Di situ ada sifat dan manfaat dari hukum karma pala. Silahkan dibuka dulu. Nah, di rumah silahkan dipelajari ya, sifat dan hukum dari karma pala. Silahkan dilipat boleh bukunya biar ingat. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Karena tadi sudah diawali dengan doa. Sekarang diakhiri juga dengan doa. Untuk Gosbas, silahkan maju ke depan. Yang lain boleh berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran agama hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dulu. Om Saraswati Namas. Om Vidyam Dehi Nenityam Jnanam Sa Subakar Masu. Om Santi 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 Om. Tugas bahas silahkan duduk. Naturang Karang Sandi. Om Santi Santi Om. Beri salam. Terima kasih Misia. Sama-sama. Untuk anak-anak boleh istirahat terlebih dahulu.